pada saat kejadian ledakan itu, apakah Bapak masih ingat persisnya kira-kira dari mana datangnya ledakannya tuh Pak? Posisi yang pengebomnya itu kira-kira sekitar 5 meter dari saya, sebelah kanan saya. Saya kebetulan semuanya di belakang, dari kepala sampai ke bagian, bokong, kemudian di kaki itu, lukanya bolong-bolong gitu ya. Jadi memang pendarahannya sangat tinggi. Saya yakin gak cuma luka fisik aja, tapi pasti ada trauma juga yang terjadi ya Pak. Gimana caranya Bapak untuk bisa bangkit lagi, bisa sampai dari titik sekarang ini Pak? Wah, ini pertanyaan berat sekali nih. Tapi kira-kira bisa sembuh atau bisa lepas, dua-duanya ya dari fisik dan psikis ya, itu 10 tahun. Kalau kita kena bom itu memang, beratnya bukan waktu kena bomnya, Mbak Kris. Beratnya adalah setelah kena bomnya, penyembuhannya, pemulihannya, itu yang sangat berat. Perasaan dendam, perasaan kesel, itu musti dilepasin dulu ya. Karena kalau memang kita masih dendam, masih kesel, itu akan menghambat pemulihan, Mbak Kris, gitu. Setuju. Untuk mengenang para korban tindak pidana terorisme di Bali, yang dimana kita sama-sama ketahui udah ada sampai bom Bali 2 gitu ya Pak ya. Pemerintah ada peringatan Hari Bom Bali. Nah, tanggapan Bapak sendiri tentang peringatan tersebut? Saya waktu itu sempat hadir di peringatan yang 10 tahun, tahun 2012. Itu waktu itu cukup besar acaranya, cukup cukup rame gitu ya. Peringatan ini, satu kita, ya kita mendoakan yang jadi korban meninggal khususnya, dan kemudian kita juga eee, motivasi dengan teman-teman penyintas gitu ya. Dan yang paling penting memang, negara ada perhatian buat kita, buat acara peringatan itu. Itu bukan buat jangan jadikan peringatan itu jadi sebagai suatu peristiwa yang untuk sedih-sedih, tapi yang lebih yang untuk, motivasi ke depan. Halo Sobat Damai, BNPT hadir. Harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Grace Tania dapat hadir dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Peristiwa teror bom memang menyisakan luka bagi para korbannya. Tidak terkecuali di Indonesia yang tidak luput dari peristiwa tindak pidana terorisme. Salah satunya peristiwa bom Bali 2, yang dimana kejadian tersebut merupakan serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali untuk kedua kalinya setelah tahun 2002. Peristiwa kelam ini terjadi tepat di tanggal 1 Oktober 2005 di 3 lokasi, yaitu yang pertama di kawasan Kuta dan 2 di Jimbaran. 17 tahun telah berlalu sejak tragedi bom Bali 2005. Namun, tentunya peristiwa mengerikan itu masih meninggalkan trauma yang mendalam bagi para penyintas maupun keluarga korban. Dan narasumber podcast Cafe Toleransi hari ini merupakan penyintas korban tindak pidana terorisme bom Bali 2 yang berlokasi di Cafe Manega Jimbaran di tahun 2005 silam. Telah hadir bersama kita Bapak Farsyal Hambali, ini mana beliau merupakan korban langsung atas kejadian tersebut. Ya langsung saja kita sapa. Selamat datang di Cafe Toleransi Bapak Farsyal, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih undangannya. Terima kasih Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Sobat Damai hari ini, saya mau menginformasikan juga untuk Sobat Damai bahwa kami semua kru yang bertugas, berikut juga dengan narasumber kita hari ini, sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi maka dari itu kita izin lepas masker dulu ya. Boleh silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Oke Pak. Pak Farsyal, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita hari ini ya. Dengar-dengar nih Pak Farsyal saat ini aktif di dunia penerbangan ya Pak ya. Kalau boleh tahu sebagai apa Pak? Profesinya apakah pilot atau pramugara atau apa Pak? Ya, saya memang aktif di dunia penerbangan sejak udah 26 tahun ya. Saat ini sebagai kepala cabang salah satu penerbangan dari Australia, Mbak Kris. Oke. Ya. Berarti sudah berapa lama nih Pak di penerbangan ini?
Kalau yang saat ini udah sekitar 10-11 tahun. Wow. Ya. Oke, baiklah. Sebelumnya saya mohon maaf dulu nih Pak, kalau misalkan nanti setelah ini pertanyaan yang akan saya ajukan mungkin bisa membuka luka lama Bapak, ya khususnya kita sama-sama ketahui ya dari peristiwa bom Bali pada waktu itu, dan sekiranya melalui apa yang nanti disampaikan oleh Bapak juga sekaligus bisa menjadi support juga untuk semua yang menyaksikan ya. Baik, Pak, kita mau tahu nih Pak, saat terjadinya bom Bali saat itu, waktu itu Bapak di Bali posisinya sedang berwisata atau memang ada perjalanan dinas dari tempat pekerjaan Bapak saat itu? Oke. Ya baik, jadi waktu, itu saya memang berdomisili di Bali. Jadi Hmm. 2001 sampai 2007 saya memang tinggal di Bali. Apa yang kita lakukan waktu itu adalah kita memang, buat satu penerbangan di Bali yang memang dimilikin sama orang Bali gitu ya. Yang terbangnya ke luar negeri semuanya, ada terbang ke Australia, ada terbang ke Korea, ke Hmm. dan ke Taiwan gitu ya. Jadi memang kita bangun penerbangan Bali itu dari awal sampai, di tahun 2005 itu kita memang sedang lagi di apa ya, sedang lagi posisi yang sangat bagus-bagusnya gitu Mbak Kris, ya, sebelum ada bomnya itu ya. Hari itu bertepatan dengan hari Sabtu tuh, weekend ya. Jadi kita dengan teman-teman, memang teman-teman di dunia penerbangan lah gitu ya, kita lagi, dinner gitu ya, lagi makan malam di Cafe Menega di Jimbaran itu. Total, dengan teman-teman dan keluarganya itu sekitar 20 orang anggotanya gitu ya. Jadi di grup kita itu, kami kehilangan, 4 orang, jadi dari 20 itu ya. Dan kebetulan memang itu semua di sebelah saya posisinya. Pada saat kejadian ledakan itu, apakah Bapak masih ingat persisnya kira-kira dari mana datangnya ledakannya tuh Pak? Ya, kalau memang kita mengalami suatu hal yang besar kayak gini, saya pasti ingat terus gitu ya. Jadi, posisi yang pengebomnya itu kira-kira sekitar 5 meter dari saya, sebelah kanan saya. Waktu bom itu terjadi memang saya pingsan gitu ya, saya pingsan, kemudian memang saya kemudian dibangunin sama istri saya ada di situ, Mbak Kris ya. Oh, Tapi oke. alhamdulillah karena dia ketutupan dengan yang korban meninggal, jadi mungkin, kondisi dia nggak begitu parah gitu ya. Sampai akhirnya saya dibangunin sama istri saya bangun, eee, luka memang sangat-sangat parah gitu ya. Eee, Waktu mulai terasa itu, luka itu adalah waktu saya digotong gitu ya, Oh, berarti Bapak pas dibangunin sempat terbangun berarti Pak ya? sempat terbangun ya. Oke. Nah, waktu sempat digotong itu saya udah naik turun kondisi saya gitu ya. Jadi Mmm. saya nggak cukup, darahnya kan banyak sekali keluar ya. Jadi memang, eee, pendarahannya itu banyak sekali ya. Kalau kalau kami di bom Bali kedua itu lebih banyak luka karena gotri, karena, gotri dan ada paku, ada, Serpihan-serpihan busi ya. ya segala macam. Jadi bukan luka bakar kebanyakan. Saya kebetulan semuanya di belakang, dari kepala sampai ke bagian, bokong, kemudian di kaki itu, lukanya bolong-bolong gitu ya. Jadi memang pendarahannya sangat tinggi, gitu. Nah, Oke. saya baru, eee, setelah naik turun itu, saya sadar, masuk ke rumah sakit Geraha Asih di Bali, tapi di sana nggak bisa ditanganin ya. Memang kita juga salah, memang itu bukan rumah sakit yang khusus, bukan khusus, korban, yang seperti ini gitu ya, Luka berat seperti luka itu ya berat. Pak? Nah, setelah itu saya dipindahkan ke Sanglah. Waktu saya masuk ke ke ambulans itu, saya udah nggak sadar, itu terakhir yang saya ingat. Kemudian saya Mmm. bangun-bangun 4 hari kemudian di Australia, di Darwin. Oke, berarti Mhm. posisi Bapak saat itu, pada saat Bapak dibawa, istri Bapak berarti masih dalam kondisi ikut nemenin Bapak berarti ya? Betul, istri saya ikut temenin saya sampai ke Australia juga, beliau juga ikut, Oke, berarti temenin pada saya. saat peristiwa tersebut, istri yang selalu menemani Bapak sampai di Australia juga Iya, berarti ya, Pak, ya? mhm. Nah, respon keluarga lain pada saat tahu kondisi Bapak saat itu, kira-kira seperti apa tuh, Pak? Ya cukup syok ya, jadi ibu saya, malam itu langsung juga ambil flight ke Jakarta ke Bali ya, Mhm.
Dan Mbak Grace tahu lah waktu itu dengan ada hiccup seperti itu, flight juga susah dari Jakarta ke Bali ya. Iya, Jadi iya. memang agak padat gitu ya. Di Bali ibu saya, adik saya semuanya juga lengkap temenin saya di situ. Jadi saya di Bali itu perawatan di Sanglah cuma 1 hari. Oke. Saya bukan cuma saya dikasih, operasi yang sifatnya emergency aja. Ya, karena banyak sekali badan saya yang bolong-bolong gitu ya, kemudian kuping saya juga lepas gitu ya. Ini Oh. kuping saya dipasang lagi di Sanglah gitu kan. Oh, yang sebelah kiri, Pak, ya? Iya betul. Nah itu, operasi emergensinya di Bali ya. Jadi 1 hari di Bali, kemudian hari keduanya di Bali saya dievakuasi ke Darwin, ke Australia. Oke, berarti posisinya sebenarnya kalau dari runtutannya setelah Bapak tidak sadarkan diri di ambulans, itu Bapak masih ada perawatan di Sangla itu 1 hari dan keluarga Bapak udah nyusul ke Bali semua berarti ya, Pak, ya? Betul, ya. Oke. Di Bali itu sifatnya operasi yang sangat urgent ya, karena saya organ saya kan juga banyak yang, luka, ada limpa saya diambil juga ya, jadi limpa saya juga diangkat karena memang kena paku, gotri gitu ya. Mmm. Kalau itu, nggak diangkat itu bisa ini ya, bisa fatal gitu Iya, ya. iya. Jadi Jadi berarti yang sifatnya emergency dilakukan dulu di di sana ya, Bali, Pak, heeh. ya? Oke. Pak, sebelum kita lanjut lagi, Pak, boleh silakan dinikmati loh, Pak, Iya, kopinya dari terima Cafe kasih ya. Toleransi. Ini Cafe Biar kita Toleransi lebih bagus banget nih. santai. Ya nggak terlalu manis juga buat saya, mantap. Mantap. Oke. Nah, sebelum kita masuk lagi dan kita bahas lagi terkait dengan itu, mungkin kalau boleh tahu Bapak sendiri memang traveling tuh Bapak suka jalani juga atau memang Bapak dari awalnya memang sudah menetapkan untuk memulai karirnya di Bali, Pak? Ya jadi memang saya, kerjanya di bidang traveling gitu ya. Dari dulu ya, Pak, ya Dari memang dulu, ya? heeh. Oke. Kita di dunia travel industry dan kemudian di dunia penerbangan gitu ya. Saya juga kuliah, awalnya saya kuliah D3 di pariwisata, kemudian saya juga S2-nya pariwisata, S1-nya saya di politik gitu ya. Jadi saya memang di insan pariwisata. Oke, jadi Gitu. memang sebenarnya traveling itu juga jadi salah satu hal yang selalu ada dalam diri Bapak ya. Termasuk juga dengan istri juga ikut terus ya, Ya. Pak, ya berarti ya? Alhamdulillah sekarang udah 32 negara kita udah kunjungin. Wow. Oke, baik, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita. Tadi Bapak sempat sampaikan juga sehari di Bali, kemudian hari berikutnya Bapak ditangani di rumah sakit di Australia. Pokoknya bangun-bangun Bapak udah ada di Australia aja gitu Betul, ya. heeh. Nah, itu ada gimana ceritanya bisa sampai ada di Australia, Pak? Ya, dan tadi kan saya sampaikan penerbangan kita kan terbang ke Australia semua itu ya. Mhm. Jadi memang kita punya hubungan dengan pemerintah Australia cukup cukup bagus gitu ya. Saya juga kenal, konsulnya di Bali saya kenal, duta besarnya waktu itu di Jakarta juga saya kenal gitu ya. Dan mungkin waktu mereka malam itu ada, kunjungan dari, salah satu menteri kesehatan malah ya, menteri kesehatannya Australia datang malam itu di Sanglah. Oh, Itu oke. Tony Abbott namanya yang nanti akan jadi, perdana menteri gitu ya. Nah kebetulan dia yang mengotorisasi, saya bisa dievakuasi ke Darwin begitu. Mohon maaf Pak, sebelumnya kalau boleh tahu ada berapa luka totalnya di tubuh Bapak? Kalau yang besarnya tuh ada 5 atau 6, tapi yang, totalnya di sekitar 12-an gitu ya. Yang paling besar itu lubangnya sebesar, telapak tangan ini gitu ya. Jadi di pinggang saya ini, bolong gitu ya. Itu nanti akan ditutupin dengan kulit dari paha saya, dipakai skin graft itu nanti. Oke. Gitu. Baik Pak. Tadi Bapak sampaikan juga di Australia bangun-bangun 4 hari kemudian setelah Bapak di Australia. Kalau boleh tahu total perawatan Bapak di Australia berapa lama, Pak? Total 3 bulan. 3 bulan sampai Bapak bisa Ya. Setidaknya melakukan kegiatan Di yang rumah sakitnya 2,5 bulan, kemudian rawat jalannya 2 minggu. oke. Eee, pulang dari Australia belum bisa jalan Mbak Kris, masih pakai kursi roda itu. Jalannya masih berdiri aja bisanya ya. Jadi, pelan-pelan saya dari mulai kursi roda,
kemudian pakai tongkat, baru kemudian jalan. Jalan itu juga, belum belum bisa enak gitu ya. Badan itu baru bisa enak setelah 1 tahun. Jadi, Mmm, setahun itu baru udah mulai, kuat lagi gitu ya, tanpa bantuan wheelchair ataupun tanpa juga tongkat bantuan, ya? heeh. Oke, berarti Bapak selama 3 bulan itu semua biaya pengobatan di rumah sakit itu siapa yang menanggung, Pak? Waktu itu memang ditanggung sama pemerintah Australia. Jadi memang dari hadirnya waktu itu Kementerian Kesehatan Australia itu hadir dan juga diterbangkan ke sana, semuanya akhirnya ditanggung oleh Australia, bahkan sampai Bapak kembali lagi ke Indonesia kah? Sampai saya kembali ke Indonesia ya. Tapi kita juga mau, sampaikan terima kasih kepada konsulat KJRI di Darwin, karena konsulat, Mmm, di Darwin itu juga bantu menampung keluarga saya di sana, di wismanya gitu ya. oke. Jadi Jadi untuk, kebutuhan tempat tinggalnya itu ditampung sama, KJRI di Darwin gitu ya. semua keluarga ikut Pak ke sana, Pak? Istri Ada dan istri ibu? saya, ada ibu saya datang, adik saya datang, tapi nggak selama 3 bulan ya, tapi nggak Mhm. maksudnya mereka besuk gitu ya. Ada ibu mertua saya juga datang ya. Saya bisa bayangkan sih Pak, Mhm, seberapa nggak, saya yakin nggak cuma luka fisik aja, tapi pasti ada trauma juga yang terjadi ya Pak. Itu mhm. Bapak kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa pulih? Ya setidaknya dari recovery Bapak untuk bisa benar-benar menjalani Mhm, sehari-harinya, kemudian juga kan Bapak juga sampaikan sempet kolaps ya berarti ya Pak untuk pekerjaan Bapak. mhm. Dan untuk akhirnya bangkit lagi dari itu semua, berapa lama Pak? Dan kalau boleh tahu gimana caranya Bapak untuk bisa bangkit lagi, bisa sampai dari titik sekarang ini Pak? Ya, ya, ya. Wah, ini pertanyaan berat sekali nih. Tapi kira-kira bisa sembuh atau bisa lepas, dua-duanya ya dari fisik dan psikis ya, itu 10 tahun, 10 tahun ya. Jadi badan pun itu dari, saya waktu 2005 sampai 2015 itu masih banyak yang, Mbak Grace. Jadi saya tuh badan saya jadinya agak ringkih gitu ya. Kalau kena panas jadi sakit, kalau kena dingin jadi sakit gitu ya. Dan saya juga nggak punya limpa lagi kan, limpa itu kan apa namanya, filter ya, filternya, manusia. Kemudian, kulit saya kan jadi, jadi gatal terus gitu ya, istilahnya gatal terus. Kepanasan gatal, kedinginan gatal gitu ya. Jadi selama 10 tahun tuh memang masih terganggu. Kemudian yang paling penting lagi di 2012, saya kena, yang namanya, ususnya nempel. Jadi ada penyakit yang namanya usus nempel itu. Itu karena kenapa? Karena perut saya udah sering buka tutup. Mmm. Kalau badan kita sering dioperasi, itu usus kita bisa nempel, gitu ya. Nah, itu sakitnya minta ampun, gitu ya. Itu juga perlu operasi besar, gitu ya. Oh berarti setelah itu sempat ada Masih penyakit banyak tambahan lagi? rentetannya, heeh. Kemudian saya juga kan kuping saya kan, pendengaran saya kan, menurun 40% lah, karena gendang telinganya, pecah. Jadi, kita musti operasi gendang telinga dan nggak bisa langsung. Jadi itu saya tunggu selama 6 tahun baru saya operasi gitu ya. Oh memang ketentuannya harus dijeda dulu berarti ya Jeda Pak ya? dulu ya, ya. Dan lagi pula kan dananya kan juga cukup besar, jadi kita tunggu dulu gitu ya. Jadi selama selama itu juga pendengaran saya kan nggak bagus, saya cuma dengar sekitar 40% gitu ya. Mmm. Jadi memang badannya tuh selama 10 tahun masih ngaco semua, Mbak. Masih banyak sekali. Kadang-kadang kalau mandi bisa keluar paku, bisa keluar, batu gitu ya, Oh. gotri ya. Oh masih ada tuh di 10 tahun awal ya Pak ya? Sampai saat ini masih ada, kepala saya masih ada 3, di badan punggung saya masih ada 1. Jadi yang nggak bisa diambil karena terlalu agak dalam, Oh berarti gitu. saat ini masih menempel di luka Bapak Masih berarti ya? masih ada, masih ada. Tapi sekarang saya secara fisik saya bagus ya, secara psikis juga saya bagus ya, tapi untuk kita kembali bukan ke normal, tapi kembali bisa bisa kuat lagi tuh kita butuh 10 tahun. Dan posisi saat itu istri bagaimana Pak? Istri saya, gendang telinganya pecah memang.
sama-sama karena semua itu kan kita kena bom, gendang telinga pecah. Tapi alhamdulillah dia secara badannya fisiknya, nggak begitu banyak ini ya, maksudnya luka-luka ringan aja, Mmm, gitu. dan apa ya Pak, mungkin bisa di-share juga ya, saya salut juga sih Bapak bisa ada hadir di sini, bisa sharing ke kita semua, itu apresiasi yang sangat besar juga bagi kami ya Pak ya. Dan tentunya kita juga mau dari Bapak juga bisa memotivasi juga yang saat ini juga menyaksikan Pak. Bagaimana Bapak dan istri tentunya karena momen itu bersama dengan istri bisa saling menguatkan, bisa sampai bisa kuat menjalani ini semua Pak? Iya iya. Ya, mungkin yang saya sampaikan nih kalau yang penyintas mungkin tahu ya, tapi kalau kita sharing ya, kalau kita kena bom itu memang, beratnya bukan waktu kena bomnya, Mbak Kris. Beratnya adalah setelah kena bomnya, penyembuhannya, pemulihannya, itu yang sangat berat. Saya kena bom itu, sakitnya mungkin cuma 5-10 menit karena setelah itu saya nggak pingsan kan, ya. Tapi di rumah sakit itu setiap hari itu sangat berat gitu ya, sangat berat karena luka-luka saya sangat sangat berat. Jadi pemulihannya itu, lebih sakit daripada kena bomnya gitu ya. Dan begitu pula psikisnya juga lebih berat daripada fisiknya gitu. Eee itu yang memang, kita musti sharing, dengan penyintas yang lain supaya kita juga bisa kasih motivasi gitu ya. Intinya memang, eee, perasaan dendam, perasaan kesel itu musti dilepasin dulu ya. Karena kalau memang kita masih dendam, masih kesel, itu akan menghambat pemulihan, Mbak Kris, gitu. Setuju setuju. Dan memang istri juga pun ikut mensupport, saling Mhm, sama-sama menguatkan ya Pak di sini ya. mhm, Ya alhamdulillah dan tentunya ya saya setuju sih Pak memang biasanya pemulihan itu butuh waktu, nggak bisa langsung begitu mhm, saja pulih. Nah maka dari itu BNPT pun juga hadir Pak dalam program pemulihan korban yang dimana BNPT sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk penyintas seperti mhm, contohnya ada forum silaturahmi penyintas, Forsitas dan mhm, juga dimana melalui Forsitas ini bertujuan untuk membuka ruang silaturahmi seperti tadi Bapak sampaikan tadi ya bisa jadi eh, bahan diskusi, wadah diskusi, kemudian saling mhm, memotivasi antar penyintas dan juga ada silaturahmi kebangsaan yaitu dengan mempertemukan penyintas dengan mantan pelaku tindak pidana terorisme yang tujuannya sebagai wadah rekonsiliasi ya tadi seperti yang Bapak sampaikan mhm, harus ada rekonsiliasi juga saling memaafkan di antara kedua pihak mhm. dan kira-kira bagaimana tanggapan Bapak melalui program BNPT yang saat ini mungkin ada beberapa program yang belum familiar Bapak dengar, tapi BNPT saat ini sudah melakukan beberapa kegiatan Mhm. tersebut, Pak. Iya iya, saya kira ini kegiatan yang bagus banget gitu ya, karena memang, tadi itu, yang penyintas itu kita butuh, eee, kita butuh Wadah, motivasi, kita butuh dikuatkan, dan kalau negara itu bisa hadir, bisa bantu kita, itu pasti kita apresiasi banget gitu ya. Eee, beratnya di itu, Mbak Grace, beratnya tuh di pemulihan karena kita kesel dengan keadaan kita waktu itu, kita kesel badan kita nggak bisa, enak gitu ya, kita kesel kita kehilangan pekerjaan gitu ya. Eee, itu memang kalau negara, kalau BNPT bisa, lebih, mungkin kasih perhatian ke situ pasti sangat diapresiasi. dan kalau berbicara soal rekonsiliasi ya, Pak, ya. Apakah Bapak sudah memaafkan para pelaku tindak pidana terorisme tersebut, Pak? Ya kalau sekarang sudah, tapi kan itu kan butuh waktu. Tadi saya bilang 10 tahun itu butuh butuh waktu untuk memaafkannya. Oke, kalau dikasih kesempatan, Pak, untuk ketemu langsung sama para pelaku, Mhm. kira-kira apa yang bakal Bapak lakukan? Saya nggak ada masalah. Kita udah semuanya udah let go gitu ya, udah kita lepas ya. Nah, karena itu juga saya mau sharing sama teman-teman, eee, kalau mau pulih lebih cepat, itu perasaan itu dilepas saja dulu gitu ya. Jangan jangan dibawa dendam karena itu yang menghambat pemulihan. Nah, Pak, tadi, saya mau menyinggung sedikit sih ya, Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan juga kalau memang pada saat Bapak proses pemulihan di rumah sakit di Australia, itu dibantu oleh negara Australia. Nah, kalau bentuk kehadiran negara Indonesia sendiri bagi Bapak sebagai seorang korban, bom terorisme, Mhm. itu seperti apa, Pak? Iya, yang jelas pada waktu saat kita di Darwin,
Konjen Konsulat Jenderal Indonesia di Darwin itu sangat perhatian bagi kita. Dan itu kita sangat apresiasi ya. Jadi memang mungkin bantuannya secara value, secara nilai nggak sebanyak yang diberikan sama Australia, tapi saya rasa perhatiannya waktu itu cukup gitu ya. Kita ditampung, keluarga saya ditampung, dikasih akomodasi, dikasih makan semuanya, bahkan untuk ke rumah sakit juga dikasih kendaraan ya. Jadi memang apresiasi kita di Konjen ya, di Kemenlu itu juga bagus ya. Kemudian memang setelah kita pulang ada beberapa bantuan dalam bentuk kursus yang disediakan waktu itu sama Pemda Bali gitu ya, kalau nggak salah. Dan itu saya nggak ambil karena saya memang kerja, tapi istri saya ambil bantuan itu. Oke, jadi dalam bentuk ada pilihan kursus yang bisa diambil berarti ya Pak Ada ya? pilihan, kalau nggak salah waktu pilihan untuk kursus buka restoran, kursus buka salon. Nah, istri saya ambil tuh yang untuk kursus buka spa gitu. Oke, dan dari sisi pelatihannya sendiri kurang lebih berapa lama tuh Pak dari Kalau nggak salah sih Pemda sekitar 3-4 bulan ya gitu ya. Oke. Dan memang itu bagus gitu ya, maksudnya bukan bantuan kursus yang sembarangan gitu ya. Kita apresiasi waktu itu. Dan kira-kira Pak ada hal lain nggak yang kira-kira masih belum didapatkan sebagai penyintas menurut Bapak? Begini Mbak Grace, kalau kita bicara nominal, misalnya nominal uang gitu ya, yang kita kena bom itu kita nggak, yang namanya kena bom itu kita nggak mau diganti uang istilahnya ya, mendingan nggak usah kena bom gitu ya. Ya, betul. Tapi yang penting kan perhatiannya ada, negara kasih kita perhatian, kemudian baru-baru ini juga negara kasih bantuan korban terorisme yang masa lalu gitu ya, itu ada dan kita udah terima gitu ya, dan itu kita sangat terima kasih ya. Jumlahnya sendiri ya kita nggak usah ngomongin jumlah lah, tapi perhatian itu ada gitu ya. Dan Pak, kan kita sama-sama tahu ya Pak, untuk mengenang para korban tindak pidana terorisme di Bali, yang dimana kita sama-sama ketahui udah ada sampai bom Bali 2 gitu ya Pak ya. Pemerintah ada peringatan Hari Bom Bali. Nah, tanggapan Bapak sendiri tentang peringatan tersebut gimana Pak? Ya, peringatan saya waktu itu sempat hadir di peringatan yang 10 tahun 2012. Itu waktu itu cukup besar acaranya, cukup ramai gitu ya. Peringatan ini satu kita kita mendoakan yang yang jadi korban meninggal khususnya, dan kemudian kita juga motivasi dengan teman-teman penyintas gitu ya. Dan yang paling penting memang negara ada perhatian buat kita, buat acara peringatan itu. Itu bukan jangan jadikan peringatan itu jadi sebagai suatu peristiwa yang untuk sedih-sedih, tapi yang lebih untuk motivasi ke depan. Ya, gitu. Ada yang ingin disampaikan nggak Pak untuk para penyintas, khususnya di penyintas Bom Bali, yang dimana kita sama-sama akan peringati saat lagi? Kebetulan dalam tahun ini saya juga ketemu beberapa teman-teman yang kena bom Bali 1 khususnya ya. Kalau bom Bali 1 tuh luka bakar kebanyakan Mbak Grace. Kalau kita di bom Bali 2 kebanyakan luka gotri gitu ya. Memang beberapa yang saya lihat itu masih belum bisa move on gitu ya istilahnya ya. Jadi saran saya kepada teman-teman yang memang masih trauma atau masih belum bisa lupakan ya, pertama-tama kita mesti dendam itu mesti kita cabut dulu gitu ya. Memang saya tahu perasaan itu, saya tahu banget gitu ya, saya tahu banget. Dan setelah saya lepas perasaan itu, saya merasa pemulihan saya lebih cepat gitu. Itu yang mungkin yang saya bisa sharing. Jadi memang perlu yang namanya rekonsiliasi dulu, dilepaskan dulu yang itu, karena akan mengganggu psikis juga ya Pak ya, untuk proses mempercepat pemulihan pun juga akhirnya bisa terhambat dengan dendam itu sendiri kalau belum direkonsiliasi. Dan jangan lupa memang selain korban luka kan ada korban yang keluarga yang meninggal. Kebanyakan itu juga yang bukan korban yang kayak saya aja, tapi korban yang memang keluarganya meninggal. Itu yang mungkin penanganannya juga mesti lebih spesifik ya. Itu kadang-kadang memang
dendamnya sulit dilupakan kalau yang itu. Jadi mungkin lebih ya kita mesti lebih mungkin di forum tadi for itu Ya, for para penyintas ya, forum penyintas itu penyintas. jadi bukan korban aja tapi keluarga korban juga dilibatkan gitu. Betul, setuju sih. Jadi memang dari keluarga korban yang mungkin juga keluarganya ditinggalkan oleh peristiwa bom ini juga pun bisa mengalami rekonsiliasi juga ya Pak ya. Betul. Biar tidak terjadi hal-hal yang ya akhirnya merugikan dari keluarga tersebut juga ya Pak ya. Betul. Baiklah, terima kasih Bapak Farsyal. Peristiwa terorisme bom Bali yang menarik perhatian banyak pasang mata baik di dalam maupun luar negeri tidak hanya memberikan luka secara fisik kepada korban, tapi juga trauma mendalam pasca peristiwa. Kejadian tersebut tidak hanya mempengaruhi kehidupan mereka, tapi juga kehidupan orang-orang di sekitar, terutama keluarga dan sanak saudara. Meski perlahan para penyintas sudah mampu memaafkan para pelaku, sedikit banyak peristiwa pahit ini telah mengubah cara mereka dalam memandang dan juga memaknai segala yang terjadi di dunia. Dan membuat mereka lebih mensyukuri apapun yang mereka miliki saat ini. Akhir kata, saya Grace Tania. Dan saya Farsyal Hambali. Salam damai dan Salam Indonesia Satria.